Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ejaan yang disempurnakan. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Rahma. Perkenalkan, nama saya Madani Hasan. Saya Azwa Zahranesa. Saya Raditya Entonodolar. Saya Nabalkis Dianini. Saya Raditya Mahendra Putra. Saya Syarifatul Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang materi pemakaian huruf. Apa aja sih yang ada di dalam pemakaian huruf? Pertama, huruf kapital. Apa sih huruf kapital? Huruf kapital terdiri dari awal kalimat, nama orang, dan nama tempat. Awal kalimat biasanya digunakan pada awal kalimat. Contoh, aku suka makan pizza. Tuh, akunya pakai. Kedua, nama orang. Huruf kapital biasa digunakan pada nama orang. Contohnya, nama saya Mahen. Ketiga, nama tempat. Huruf kapital biasanya digunakan pada tempat. Contohnya, saya tinggal di Jombang. Kedua, huruf kecil. Bagian yang terdiri pada huruf kecil. Pertama, kata bukan nama. Huruf kecil digunakan pada kata-kata yang bukan nama. Contohnya, aku suka makan apel. Kedua, kata setelah titik. Huruf kecil digunakan pada kata setelah titik kecuali jika kata tersebut adalah nama atau awal kalimat. Yang ketiga, huruf yang benar. Pertama, konsistensi digunakan huruf kapital dan kecil secara konsisten dalam tulisan. Kedua, perhatikan konteks kalimat untuk menentukan apakah menggunakan huruf kapital atau kecil. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Judulnya huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama. Contohnya, apa maksudnya? Kata apa? A-nya ditulis menggunakan huruf kapital karena sebagai huruf pertama. Huruf kapital dipakai sebagai contoh kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, petikan langsung. Contohnya, kapan kita pulang? Kata kapan ditulis menggunakan huruf kapital karena ada tanda petik. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama gelar kehormatan. Contohnya, Mahaputra Yamin SAK. Tulisan SAK menggunakan huruf kapital karena itu nama gelar kehormatan. Miring. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan nama surat kabar dan lain-lain. Contohnya, surat kabar Suara Karya. Tulisan Suara Karya ditulis menggunakan huruf miring karena Suara Karya merupakan judul surat kabarnya. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan huruf. Contohnya, dia bukan menipu tetapi ditipu. Menipu dan ditipu ditulis menggunakan huruf miring karena untuk menegaskan huruf. Huruf yang ketiga, contohnya huruf miring yang dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Circinia mangostana. Circinia mangostana ditulis menggunakan huruf miring karena itu nama ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kedua, kata turunan. Kata imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis secara serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergeletar. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara berulang-ulang dengan menggunakan tanda hubung, misalnya mondar-mandir.
Yang pertama, gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya orang tua. Yang kedua, gabungan kata yang bisa menimbulkan salah paham boleh diberi tanda hukum untuk menegaskan hubungan antar unsurnya. Misalnya alat tandang dengar. Yang kelima, kata ganti ku, kau, mu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dannya ditulis rangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang ku miliki boleh ku ambil. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang singkatan dan akronim. Sebelumnya, apa sih itu singkatan? Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan dari satu kata atau lebih. Jenis-jenis singkatan. Yang pertama itu nama orang, gelar, jabatan, dan pangkat. Contohnya itu seperti SAK, yaitu sarjana akuntansi. Yang kedua yaitu nama lembaga, organisasi, ataupun resmi. Contohnya seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu singkatan umum lebih dari 3 kata, seperti DLL dan lain-lain. Ada juga DSB dan sebagainya, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu lambang ilmiah atau satuan ukuran atau mata uang, seperti kilogram, sentimeter, rupiah. Selanjutnya yaitu akronim. Apa sih itu akronim? Akronim adalah singkatan berupa gabungan huruf awal ataupun suku kata dari beberapa kata yang dirangkai menjadi kata baru. Nah, di sini ini sama halnya seperti gabungan dari huruf awal ataupun suku kata. Ada jenis-jenis akronim. Yang pertama yaitu akronim nama diri yang ditulis dengan keseluruhan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti SIM, yaitu surat izin mengemudi. Yang kedua yaitu akronim nama diri yang ditulis huruf awalnya menggunakan kapital. Jadi huruf awalnya saja tidak keseluruhan. Contohnya SESKA, yaitu Sekolah Staf Pimpinan Administrasi. Ada juga AKABRI, yaitu Akademik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu akronim yang bukan nama diri yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti pemilu, pemilihan umum. Ada juga radar, radio deteksi and radar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dari materi singkatan dan akronim. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima yaitu angka dan lambang bilangan. Yang pertama, menyatakan lambang bilangan atau nomor. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan juga menyatakan bilangan dalam Romawi. Lalu yang kedua, menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Contohnya 0,5 cm, 5 kg, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contohnya Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. Yang keempat, penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A, yaitu bilangan utuh seperti 1, 2, 3, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bilangan pecahan seperti 1/2, 3/4, dan lain-lain. Yang kelima, penulisan lambang bilangan tingkat. Misalnya Pakubuwono X yang menyatakan Pakubuwono ke-10. Lalu selanjutnya yang keenam, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat diajak. Misalnya perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah yang menyatakan nominal dari nilai mata uang. Baik, kali ini kita berdua akan mempresentasikan tentang tanda baca. Kita berdua mengambil 6 materi dan saya akan mempresentasikan 3 dan teman saya akan mempresentasikan 3. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis. Contohnya, tanda petik bola lampu, tanda petik dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Yang ketiga ada tanda koma.
Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Lalu akan dipresentasikan dalam teman-teman saya. Yang keempat itu ada tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Jadi tanda titik dua di sini berfungsi sebagai menyebutkan perabot rumah tangga yang kita perlukan. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Jadi JU dan GA itu disambung menggunakan tanda hubung. Yang terakhir ada tanda tanya, dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan